Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan Alhamdulillah bisa ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sore-sore karena pagi tadi harus ngajar dulu. Jadi sekarang baru ceritanya. Baik, kita akan cerita tentang apa? Tentang teknis lagi ya. Kita cerita tentang internet services, port, scanning, dan seterusnya. Apa sih ini semuanya ya? Baik, kita mulai satu persatu. Kita mulai ya satu persatu. Yang pertama, ini konsep port dulu ya. Sebetulnya kenapa muncul konsep port? Ceritanya zaman dulu itu komputer itu atau server ya itu hanya ada satu gitu ya. Sehingga kalau kita mau memberikan berbagai layanan itu agak susah juga gitu ya. Jadi gimana caranya? Wah, berarti komputernya ini harus kita set supaya bisa memberikan layanan banyak. Jadi kalau saya punya komputer, nah ingin jadiin ini internet ya, internet. Nah, kita ingin menjadikan ini mail server. Nah, gimana caranya ya? Mail server. Kita ingin menjadikan ini web server. Nah, kita ingin menjadi ini misalnya satu lagi FTP untuk file transfer ya, FTP server dan seterusnya. Ini susah banget ya. Maka gimana caranya ya? Ini kita ini kayaknya ganti dulu pennya warnanya jadi yellow ya. Maka satu mesin ini misalnya ini satu mesin ini servernya server, IP-nya hanya juga satu ya IP. Gimana caranya? Maka kita buatkan konsep yang namanya port. Bayangkan kita punya satu rak gitu ya, yang untuk menerima surat untuk berbagai orang di dalam satu perusahaan. Ya. Jadi paling gampang kita buat namanya pigeonhole ya. Raknya ini kita bagi menjadi kotak-kotak gini gitu ya. Terus nanti kita bagi kotak-kotak ini ya. Ini nanti ini orang satu, person one, orang satu, ini orang dua, ini orang gila, bukan, ini orang ketiga maksudnya, ini orang empat, orang lima dan seterusnya. Sehingga nanti kalau surat masuk ke sini ya, tergantung ini suratnya untuk apa, untuk orang satu, untuk orang ke 10 dan seterusnya. Nah sama, maka paling gampang, udahlah kalau gitu ya, mari kita gunakan satu komputer dan masing-masing layanan kita taruh di yang namanya port ya. Port ini punya nomor dari 0 sampai 64.000 sekian ya, 64K kalau kita bilang ya. 64P itu 2 pangkat 16 ya. 2 pangkat 16 ya. Kalau nggak salah ya. Harus ngitung lagi. Jadi ini karena 2 bytes ya, jadi 2 pangkat 16 jadi 0 sampai 64 gitu ya. Nah, supaya nggak membingungi, maka port-port ini distandarkan. Ya. Sebagai contoh, kalau kita bicara tentang mail server, udahlah, ini kita taruh di port 25. Oke. Web server, ingat. Ada yang tahu? Pasti ya, banyak kan tahu. Port 80 atau nanti kalau HTTPS adalah port 443 gitu ya. FTP port 21 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini port-port ini distandarkan supaya tidak membingungkan. Boleh-boleh aja sih kita membuat server di port FTP server di port 80 ya boleh-boleh aja sih. Tapi bingungi gitu ya. Itu kayak orang untuk nerima surat-surat kita buatkan kotak surat di depan gitu ya. Ketika ada surat masuk, bukan mas, itu untuk kotak sumbangan. Ini rumah ada kotak sumbangan, aneh juga nih. Kayaknya yang punya rumah ini rada gila juga ya. Baik ya, jadi konsep port adalah seperti itu, distandarkan. Setidaknya kalau kita bilang port di bawah 1000 ya, itu jangan diutak-atik lah ya, kalau di atas itu boleh. Oke ya, mari kita berikutnya lagi adalah, ini kok ada gini, oh iya ini tadi sudah ya, oh ini udah tadi ya konsep port nih udah. Baik, nah sekarang kita bicara tentang penomorannya ya. Maka penomorannya gimana? Nah, ini sekarang saya ganti lagi. Kalau tadi warnanya kuning, sekarang merah. Oke ya. Maka kita tadi port-port ini kalau Anda mau cari aja di internet ya. Ada misalnya standar internet, standar services atau port gitu ya. Kalau di wiki adalah ini ya, lihat aja gitu ya nanti.
Sebagai contoh misalnya tadi ya, port FTP adalah port 21, SSH port 22 dan seterusnya. Tapi ada lagi port-port yang menarik ya. Misalnya port 7 ya. 7 itu echo. Jadi kalau saya punya ini ada satu server ya. Server gitu. Kemudian dia di-enable layanan echo ya. Jadi kalau saya connect ke situ. Jadi kalau saya bilang misalnya telnet. Kita aksennya pakai telnet ya. Server port 7 gitu ya. Maka kita connect ke service ini nih yang namanya echo ini ya. Kemudian dia akan menjawab oke, siap. Menjawab balik ya. Nah, service echo itu akan mengechokan kembali apa yang kita terima, yang diterima oleh server. Jadi kalau kita bilang hello gitu ya. Nanti dia akan jawab hello gitu. Kayak kita teriak di pergunungan, halo. Itu echo. Itu mah echo beda lagi ya. Itu echo audio ya. Tapi maksudnya gitulah ya. Hai. Saya keren. Kamu keren. Oh bukan, itu saya ngaco gitu ya. Saya keren. Jawabannya saya keren lagi ya. Nih hello. Pak, untuk apa sih layanan gitu? Nah, dulu itu layanan-layanan seperti itu digunakan untuk ngetes jaringan ya. Jadi ini jaringannya jalan atau enggak ya, atau sering ngedrop atau apa gitu ya. Jadi kalau kita kirim hello, keluarnya hell. Oh, berarti ada yang enggak benar tuh ya, jaringan kita atau apa. Ya. Oh. Kemudian di dalam layanan ini itu sebenarnya kita bisa membedakan antara dua jenis layanan. Itu ada yang protokolnya adalah TCP dan ada yang protokolnya UDP. Kalau TCP itu protokolnya yang connection oriented ya. Jadi kalau saya mau connect dari misalnya ini saya A, di sini B gitu ya. Kebalik ya, harusnya di sini B Budi, ini server S gitu ya. B connect ke S, maka kalau TCP itu tadi dengan three-way handshaking. Kapan-kapan saya jelasin ya, atau cari video saya yang lain cerita tentang three-way handshaking. Kalau yang UDP itu kita cuma lempar paket dijawab lagi. Ya, tapi ini itulah singkatnya. Tapi ini kita lebih tertarik dengan masalah portnya ini ya, gitu ya. Oke ya, ini adalah protokol, service yang namanya hello. Nah ada lagi yang service yang namanya discard ya, discard ini 9. Nah, sama seperti tadi lagi ya, kalau ada punya server di sini, server lagi-lagi, saya connect ke sana ya, port 9, telnet, server, port 9 gitu ya, discardnya ini dia jawab, nah dia jawabnya adalah kosong. Ya, jadi ini discard itu sebetulnya kita sebutnya sync atau null, atau kalau orang-orang Unix sebenarnya device null itu masuk keranjang sampah atau hilang. Jadi tulisan kalau misalnya saya connect sini, dia bilang oke, silahkan gitu. Saya tulis hello gitu ya. Dia diam aja karena hello-nya ini akan dimasukkan tempat sampah gitu. Jadi untuk ini ya. Nah, tujuannya apa tadi? Untuk ngetes lagi ya, ngetes link. Jadi dulu ini kalau echo ada balikin, kalau discard kita kirim sesuatu terus hilang. Ini cuma untuk ngetes aja ya. Oh, ini sampai di sana tapi habis itu dibuang gitu ya. Ada satu lagi yang menarik, ini adalah yang namanya karakter generator, Cargen ya. Kalau dulu saya bilang Cargen, tapi ini karakter generator. Nah ini yang lebih menarik ya. Kalau kita masuk ke port 19 ya, langsung ya tanpa kita apa-apa lagi, langsung dari sini dia keluar. Oh, saya lupa mulainya dari apa dulu, 0 atau apa ya? Nanti A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, 0, 1, 2, 3, terus ya. Jadi dia terus mengenerate karakter ya. Cargen. Lagi-lagi tujuannya apa? Untuk ngetes jaringan. Sehingga service-service yang ini umumnya tidak dinyalakan ya. Ini umumnya tidak dinyalakan. Ya, jadi echo tidak dinyalakan, discard ya tidak, umumnya tidak dinyalakan. Jadi kalau Anda menemukan sistem yang ininya nyala, itu ada masalah dalam sistem konfigurasinya atau jebakan ya, jebakan Batman. Oh, ini orang-orang ini mau jebak saya nih kayaknya gitu ya. Mungkin honeypot atau apa gitu. Atau itu kalau itu sistem Anda, ngeri lah, berarti sistem Anda itu mungkin sudah ada yang masuk terus ada yang ngubah, atau Anda sendiri mungkin lupa suatu saat pingsan gitu Anda mengkonfigurasi ngaco gitu ya. Oke ya, ini. Oke ya. Dan tentu saja ada layanan-layanan lagi yang lainnya ya. Ini ada yang FTP, SSH, telnet. Ayo, kalau Anda ingat port apa lagi? Kalau kita bicara tentang web, HTTP, port berapa? 80. HTTPS. Ini sederhana ya, 443. Apalagi yang ini, mail SMTP port 25.
Apalagi ya yang paling ini ya. Ntar saya minum dulu ya. Apa ya? Sambil mikir. Ini ada yang marah kalau saya ambil ngopi dulu. Pak, ngeganggu. Enggak, ini supaya Anda mikir. Masih ingat nggak port apa lagi? Proxy ya seringkali pakai menggunakan apa? 8080 ya, 80. Ini kan plesetan ya, ini HTTP proxy-nya ini. Atau kadang-kadang orang ada yang 8000, ada yang juga ini yang 8888 ya pokoknya ini ya, supaya ngingetnya gampang. Oh iya gini ya. Ada lagi. Nah, coba nanti dah tebakan. Ayo, port apa? 6666. Wah, itu portnya setan, Pak, the devil. Kalau devil 6666, cuma 3 kalau devil ya. 666. Bukan portnya setan ya. Nanti lihat ya. Tapi ini ada hal-hal yang khusus. Misalnya 6666 ini dulu sering dipakai untuk menjadi IRC server ya, IRC server. Jadi kalau kita lihat di sistem kita, kemudian ada port yang aneh-aneh, perlu curiga nih. Kenapa ya gini? Jangan-jangan server kita itu sudah di take over oleh orang, ditanamkan program Trojan Horse untuk diakses dari jarak jauh ya. Atau apalagi biasanya sering juga 4000 ya. 4000 itu untuk ini ya, remote access. Gitu ya. Ini tentang port. Nanti Anda lihat lah ya. Tapi kalau dalam ujian saya nanya ini ya, port-port ini saya selalu tanyakan ya. Dan untuk port-port yang penting-penting tuh harus hafal ya. Oke. Mari kita lanjutkan dengan nah. Sekarang kita bagaimana menjalankan proses tersebut. Oke. Ini maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Saya punya server ya. Server tadi ingin menjadi web server, maka saya web server itu protokolnya HTTP ya. HTTP ya. Kalau ada server saya jalankan biasanya itu namanya HTTP. Saya jalankan di belakang layar itu HTTP daemon ya. Jadi HTTPD gitu, tambahin D. Email SMTPD. Nah, FTP, file transfer protokol, FTPD, servernya Pak, ini ada D-nya semuanya, D. Nah, itu dijalankan di belakang layar. Jadi misalnya saya menjalankan ini ya, misalnya server saya mau menjalankan web, email, dan FTP, maka dia dijalankan di belakang layar. Ini yang kita jalankan secara daemon ya, jadi setiap service dijalankan sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Cepat merespon. Jadi misalnya ada yang connect sini. Port 80 ya, ini langsung sama HTTPD ya, apa itu misalnya Apache, Nginx, apa direspon balik. Ini respon balik. Ada request lagi, respon balik. Ada yang mau FTP ke port 21, langsung direspon oleh FTP server ya, FTPD. Kenapa? Karena semuanya ini sudah menanti di port tersebut gitu ya. Kadang bahkan ada yang menunggunya banyak, misalnya web server saya akan diakses banyak orang ya, karena kalau kita membuat satu halaman web kan ada logonya, ada indeks HTML-nya, ada logonya, ada apa, ada grafiknya segala macam. Jadi mungkin satu halaman itu akan melakukan request berkali-kali terhadap HTTPD ya. Oh, kalau gitu saya buat ada beberapa copy dari HTTPD pada saat yang bersamaan. 8 misalnya. Jadi ada 8 HTTPD proses ya. Nomor 1 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada 8 request ya, yang satu melayani, terus yang kedua melayani, yang tiga melayani, yang satu selesai, dia spawn lagi, keluar lagi, dan seterusnya ya. Jadi dia lebih cepat gitu. Jadi cepat merespon ininya. Hanya nih. Nah, untuk setiap proses yang nunggu gini itu ya, itu menghabiskan memori. Dulu saya nggak tahu ya sekarang ini efektifnya ya dari aplikasi-aplikasi ini apakah makin bagus, makin kecil atau apa gitu ya. Ini kadang membutuhkan sampai 1 mega ya atau megabytes memori, physical memory. Jadi kalau ada ini butuh 1 mega, 3 megabytes ya. Kalau ini masing-masing ini 8 tadi oke lah, 8 tambah 2 10 megabytes physical memory. Kalau memori saya gede nggak apa-apa, Pak. Memori saya 8 giga misalnya. Server saya 8 gigabyte. Oh ya nggak masalah ya. Ya, tapi kan ada proses-proses lain ya, harus perhatikan itu. Kalau dulu komputer saya kan kecil, dulu server saya tuh misalnya saya pakai Raspberry Pi atau apalah yang memorinya kecil banget ya. Atau pakai box Arduino atau apalah ya, kecil sekali. Memorinya hanya berapa? Memorinya harus hanya 16 mega. Waduh, berarti hanya bisa kalau gitu 16 proses satu saat ya. Itu kalau nggak ada proses yang lain ya. Jadi ini jeleknya adalah menghabiskan resources ya. Tapi sangat cepat ya merespon.
Alternatifnya emang apa Pak? Oh, alternatifnya maka ada kita yang namanya Internet Super Server. Itu biasanya kita sebutnya namanya iNetD dulu awalnya. Terus ada implementasi baru yang namanya XINetD atau macam-macam lah. Ini kita sebutnya Internet Super Server. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi ini ada satu server tadi ya. Nah, si server ini ya, kita menjalankan satu proses yang namanya satu iNetD. Jadi kalau saya bilang iNetD sama lah ya, XINetD atau apapun ya. Jadi dia akan menjalankan iNetD dan iNetD ini kita konfigur sesuai dengan prosesnya. Misalnya iNetD ini satu proses kita minta untuk mendengarkan dia listening di port katakanlah port tadi ya FTP 21, 25, 80 ya. Yang masing-masing ini kita hubungkan dengan aplikasinya. Misalnya 80 kita hubungkan dengan misalnya saya mau pakai web servernya Apache gitu ya. 25 mail servernya adalah Postfix gitu ya. 21 ini misalnya Pro FTPD misalnya gitu ya gitu. Nah, si iNetD ini, Internet Super Server ini dia hanya satu proses. Tapi dia mendengarkan di berbagai port ini. Jadi begitu ada request, oi, saya mau connect ke port 21. Oke, si iNet ini bilang, oke, port 21 tuh memang saya dikonfigur untuk itu. Maka dia, saya akan menjalankan Pro FTPD, jadi baru di launch ini. Kemudian ini dihubungkan dengan si yang masuk ini. Jadi nanti dihubungkan gitu, dengan proses yang baru di spawn tadi ya. Selesai, mati, udah selesai. Ada lagi gitu ya. Jadi ini lebih lambat dalam merespon. Kenapa? Karena setiap ada request baru dia akan mengaktifkan atau menjalankan aplikasinya ini, menjalankan servernya, nge-spawn servernya ini ya. Jadi lambat ya, karena kadang aplikasi itu harus baca konfigurasi file dan lain sebagainya. Jadi ini lebih lambat ya. Tapi dari segi resources memori katakanlah hanya irit karena hanya ada satu proses yang aktif ya, satu proses yang aktif. Nah dengan kata lain apa? Kalau kita punya services yang jarang dipakai, katakanlah ini servernya jarang, FTP-nya jarang digunakan, ya udah kalau gitu FTP kita masukkan di pakai XINetD. SSH juga jarang, misalnya SSH jarang sih sebetulnya ya, jangan sampai SSH kita masukin di situ. Mail, iya mail oke lah jarang kita masukin di situ. Tapi web server pengen resource-nya pengen cepat. Oh ya kita gabung aja. Kalau gitu ini di bawah iNetD ya. Terus yang port 80 HTTP ini kita buatnya jadi daemon aja ya, port 80 daemon. Jadi kita bisa juga konfigurasi gitu. Jadi ininya untuk merespon cepat, yang ini untuk layanan-layanan yang jarang digunakan taruhlah di belakang iNetD. Ya. Ini hanya cara kita menjalankan services tadi ya, supaya ini aja paham. Oh iya pakai gitu ya. Oke ya, nah sekarang balik lagi ke bagaimana kita mengetahui servisnya itu ada jalan atau enggak ya. Cara mengaksesnya tadi sudah saya tunjukkan bahwa misalnya kita paling gampang ya, kita ingin ngecek apakah port 80 ada atau enggak, yang mana 80 ada web, maka kita melakukannya dengan telnet target gitu ya. Telnet gitu. Pak, kalau saya ingin tahu portnya ya apa saja ya telnetnya satu-satu. Telnet target, misalnya saya pengen cek port 7 ada nggak? Oh nggak ada. Port berapa lagi? 21 ada nggak? Nggak ada. Port 25 ada nggak? Oh iya, port semuanya kita cobain 22 dan seterusnya saya cobain. Bisa sih kita telnet gini-gini ya. Cuma ini lambat ya. Kan kita harus gini. Maka orang-orang menggunakan tools untuk melakukan pengecekan ini. Ya, ini yang disebut namanya port scanner atau port scanning prosesnya. Toolsnya namanya port scanner ya. Ini kayak kita ngentok jendela, gerbang segala macam otomatisasi. Dok semuanya gitu ya. Gitu ya. Nah, berarti otomatisasi ada toolsnya supaya kita nggak melakukannya secara satu persatu. Nah, cuma karena ini bisa diotomatisasi, maka ada beberapa hal yang diperhatikan. Dengar ya, ini yang penting. Yang pertama, apakah port scanning terdeteksi? Jawabannya adalah ya. Umumnya ya. Pak, ada cara untuk mengelabuinya? Ada sih cara-cara yang lebih stealth gitu ya. Tapi umumnya terdeteksi lah ya. Umumnya terdeteksi. Tergantung ya. Nanti antara maling dengan CCTV lah ya. Maling dengan polisi atau maling dengan ini ya CCTV. Kedeteksi nggak? Umumnya terdeteksi ya.
Nah sekarang jadi kalau Anda mau port scanning saya jangan ya karena ke tempat orang karena akan terdeteksi. Berikutnya, apakah port scanning ini legal? Nah ini pertanyaan ya, di beberapa tempat legal, di beberapa tempat lagi illegal. Nah jadi kita nggak tahu ya. Contoh, ada orang di depan rumah Anda atau tempat kos-kosan Anda megangin pintu Anda, jeglek gitu, muka. Atau jendelanya mau dicoba dibuka, jeglek ya. Misalnya buka, jelek gitu. Datangin sama Anda, Mas, ngapain Mas? Enggak nih, saya cuma ngecek pintunya kebuka atau enggak. Yang kayak gitu udah bisa dilaporkan kejahatan enggak? Nah kita bingung kan ya, mencurinya tidak atau belum ya. Tapi kan kita udah curiga. Jadi bagi kita itu adalah sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan, unfriendly. Dan ini biasanya awal atau ciri-ciri dari orang mau melakukan kejahatan. Jadi kalau saya anggap unfriendly, tidak bersahabat, dan biasanya saya blokir. Nah, jadi biasanya saya balik lagi ya. Maka salah ya. Nah, saking semangatnya ya. Maka biasanya saya blokir lah itu ya. Ini bisa dilakukan pemblokiran terhadap port scanning. Jadi kalau ada yang port scanning ke tempat saya lakukan otomatis blokir dulu ya. Besok baru dibuka lagi atau lusa atau minggu depan gitu. Kalau dia melakukan port scanning tiap hari ya blokirnya permanen lah ya gitu ya. Iya ya. Jadi kalau kita memang agak sedikit paranoid ya lakukan itu. Ya. Terus jadi jangan melakukan port scanning tanpa izin. Inilah ya yang kita pegang bersama-sama ya. Kalau Anda melakukan port scanning tanpa izin, nah gimana kalau sistem Anda di port scanning orang tanpa izin? Gimana kalau sistem Anda dicek sama orang tanpa izin? Juga nggak enak kan ya, nggak enak. Jadi ya janganlah ya, jangan lakukan ini karena nanti orang lain bisa melakukan ini pada Anda. Jadi kalau saya melakukan ini, kategorinya ini adalah suatu hal yang tidak bersahabat, mencurigakan, ya, gitu ya. Ya lagi-lagi jangan gitu ya, jangan. Saya ngomongnya susah nih, jangan teriak-teriak nih sampai suaranya jadi over ya. Jangan sorry ya. Kalau ngomongnya tadi terlalu kelas ya. Ini speaker ini volume saya gedein jadi kayak gini ya. Oke ya. Jadi jangan lakukan port scanning. Oke, next. Nah, toolsnya untuk mengotomatisasi ada macam-macam. Ada yang namanya strobe ya, netcat dan lain-lain, banyak sekali ya. Hanya toolsnya ini menurut saya yang ini tuh tidak efisien ya, tidak bagus. Yang paling bagus tentu saja adalah namanya tuh Nmap ya. Nmap ini adalah kalau kita sebut namanya Swiss Army Knife of Security. Dia bisa melakukan macam-macam, salah satunya adalah port scanning. Misalnya ya, kalau kita melakukan three-way handshaking untuk satu segmen, misalnya ini untuk satu segmen 192, 168, 1 ya, segmen itu mau kita mau kita port scanning, maka kita bisa melakukannya dengan perintah seperti ini ya, -S T. T ini three-way handshaking ya. Bisa juga -S P ya, pakai ping ya. Kalau untuk ngecek, ping untuk ngecek hidup matinya. Kalau ini untuk three-way handshaking. Atau Anda nggak usah pakai ini deh, nggak usah ini aja lah, map ini aja. Ya bisa juga. Salah, itu nggak usah pakai itu aja lah, paling gampang. Ini adalah tools yang CLI. Nmap ini bisa ngebut bagus, ada macam-macam lah caranya gitu ya. Ada juga orang yang ada enggak yang GUI, ada banyak ya. Dan setiap masa itu ada toolsnya. Tools lama saya udah nggak ada lagi gitu ya. Dulu yang ini udah tools yang di Windows ya, umumnya udah nggak ada lagi karena udah berganti, udah Windowsnya juga udah beda ya. Udah nggak jalan lagi di Windows yang baru, udah perusahaannya dibeli, dibubarkan gitu ya. Yang sekarang saya lihat yang banyak dipakai orang adalah Angry IP Scanner ini ya. Ini bentuknya kayak gini kira-kira. Hanya tadi saya nyobain yang versi MacBook Mac OS yang M1 nggak jalan ya. Jadi saya harus cek dulu karena kelihatan ini pakai Java ya. Java saya mungkin belum bagus ya. Nah, ini bisa kelihatan sebagai contoh nih. Di ini ya misalnya nomor IP 172.28.43.210. Ini ada dua port nih ya, 21 dan 80. Berarti ini portnya adalah port FTP dan 80-nya malah ketahuan juga nih HTTP server ya. Canon HTTP server. Ini kayaknya printer ya. Mungkin di printer ya. Ini juga mungkin printer ya.
Terus yang ini mungkin nggak nyala, mati gitu ya. Nah, gitu ya. Ada yang gitu ya. Jadi ada macam-macam ya. Nanti Anda lihat-lihat di UI. Nggak tahu ya tools pilihan Anda apa. Kalau saya tetap menggunakan Nmap. Nah, hasil scanning itu ada macam-macam. Ini saya hanya sebutkan 3 aja ya. Kalau open artinya ada layanan pada port tersebut. Tadi misalnya yang hijau tadi ya. Kita nge-probe port 80. Dijawab ada, oh ya berarti ada layanan di port 80. Kemungkinan ini HTTP, kemungkinan web ya, layanan web, ada itu web atau webnya dipakai untuk memberikan layanan, atau kalau printer untuk submit datanya untuk yang di print segala macam. Tapi ada portnya ini ya kalau open. Kalau close, kita connect ke port 80 di server, mau connect ke port 80 misalnya server bilang nggak ada ya. Nah berarti ini server merespon bahwa tidak ada layanan di port tersebut, close itu portnya nggak ada. Tapi kita tahu bahwa server itu hidup karena servernya merespon ya. Merespon. Oh iya kalau gitu nanti next time saya cek lagi. Siapa tahu next time dia akan hidup gitu ya. Jadi kalau close itu berarti nggak ada layanan tersebut ya. Tapi server merespon. Nggak ada gitu kata server. Jadi kalau tadi kita telnet ya di port, misalnya port 80 kita telnet langsung return nggak ada gitu ya. Nggak ada langsung error gitu ya. Nggak ada. Bukan error ya. Dia terminate gitu. Jadi itu close. Nah kalau yang filter, kita telnet ke port 80 tadi ya, port 80 nggak ada respon, nggak ada respon balik. Nah kalau nggak ada respon balik, ini boleh jadi ya di sini tuh ada firewall ya. Misalnya oh ini orang ini mau nge-probe nih port 80, misalnya di belakang sini ada server, mail server ya nggak ada webnya ya, jadi sama dia port 80, oh ini nakal ini, langsung buang aja. Ya. Jadi kalau filter itu dari servernya nggak ada jawaban. Boleh jadi memang servernya mati, boleh jadi ada firewall, boleh apa, kita nggak tahu lah ya. Pokoknya nggak ada jawaban lah, filter, gitu. Terfilter. Terus ada lagi yang lain-lainnya, tapi ini singkatnya seperti itu dulu ya. Ini kelihatannya sudah kepanjangan. Nah, orang-orang nggak suka ya kontennya kepanjangan. Jadi gimana dong? Ya kita berhenti aja dulu ya. Nanti kita bahas lagi yang lain-lainnya. Semoga ini memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana layanan di internet itu dilakukan ya, konsep port, kemudian gimana melakukan port scanning dan seterusnya. Dan tadi seperti poin saya adalah jangan melakukan port scanning kepada pihak-pihak yang tidak ada izin. Kalau misalnya Anda port scanning sekarang, saya lakukan perlawanan hukum rimba. Jadi kalau Anda mau port scanning, Anda minta dulu izin kepada pihak yang bersangkutan ya. Misalnya Anda melakukan pentest, sudah dapat izin, nah Anda sudah dapat kartu bebas penjara lah gitu. Ya, free from jail atau free of from jail. Free of jail. Nah, Anda ambil kartunya ini, kemudian Anda melakukan port scanning segala macam karena Anda udah punya izin. Terus berikutnya lagi, ada juga kasus-kasus yang jalan, ada pernah ya satu sistem di port scanning gitu, servernya ngeheng atau restart, saya lupa ya, entah antara ngeheng atau restart, saya nggak ingat ya, tapi sehingga tidak berfungsi. Jadi hati-hati melakukan port scanning karena kadang-kadang efeknya juga itu ya, unpredictable. Begitu. Kita sudahi dulu, sudah kepanjangan nyaris setengah jam. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Ngabisin kopi dulu.